Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di channel manfaat dan hiburan. Semoga sahabat investor dan teman-teman semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan adalah nomor satu ya, dan nomor dua adalah penghasilan atau kripto ya, atau take profit ya. Oke, ngomong-ngomong take profit, ini saya akan bahas ya, atau kita diskusi bareng. Ini menurut pengalaman saya, menurut apa ini yang saya alami, dan jika ada komentar lain atau take profit yang dialami dengan beberapa teman-teman ini, mohon untuk di share di video atau di komentar di video ini. Kemarin sudah saya, 1 hari yang lalu, yaitu sudah saya kasih tips anti sangkut dan anti cut loss. Kenapa? Karena itu adalah penting. Dan ini saya akan membahas tentang masalah take profit. Itu juga sangat penting atau hukumnya wajib. Oke, ada beberapa yang tanya, Om atau Bang, apakah take profit bertahap itu wajib? Sebetulnya ini menurut pendapat saya ya, hukumnya wajib. Ini menurut pendapat saya. Tetapi beda orang, beda karakter, beda ambisi, beda nafsu ya. Jadi ada orang yang memang sangat-sangat sabar, dan itu adalah uang sangat-sangat dingin sampai uangnya beku dan tidak terpakai lagi. Memang dia holder jangka panjang atau investor 5-10 tahun. Tetapi kalau saya sendiri, saya pengalaman pribadi, saya take profit bertahap. Kenapa? Karena take profit bertahap itu juga akan menguatkan mental investor, dan juga akan selalu semangat untuk terus berinvestasi dan selalu belajar, terus belajar ya. Oke, kali ini saya akan contohkan, andai kata sahabat investor beli BNB di harga 100 dengan 10 BNB, otomatis nanti modalnya adalah $10. Jadi $100 kali 10 sama dengan $1000. Ini modalnya. Di kurs sekarang di tanggal 13 April 2022 itu di angka 14.300.000 ini modalnya kalau dirupiahkan. Oke. Setelah itu ternyata market bullish dan BTC pun mengalami kenaikan. Otomatis altcoin hampir 80%, 90% pasti akan terkerek naik. Andaikan atau pada waktu itu BNB akhirnya mencapai 200, otomatis kan 2 kali lipat dari sekarang, dari harga 100 waktu beli. Itu teman-teman bisa untuk ambil modal atau take profit di 25% BNB-nya. Ingat, ini unitnya ya, atau jumlah BNB-nya atau jumlah piece-nya, jumlah unitnya yang diambil 25%. Jadi katakan kemarin itu kan beli 10 BNB, otomatis diambil 25%, otomatis kan diambil 2,5% BNB. Jadi pada waktu di angka $200 BNB, otomatis ketika take profit 2,5 BNB diambil 25% dari 10 ini ya, 10 unit, otomatis kan 2,5 BNB, otomatis take profit $450. Ternyata tidak disangka-sangka market terus bullish, BNB juga banyak ekosistemnya, akhirnya dia banyak demandnya, supply-nya juga terbatas, demandnya bertambah, otomatis akan terkerek juga naik. Pada waktu itu BNB akhirnya naik $300, otomatis diambil lagi 25% dari 10 unit, otomatis kan 2,5%. Jadi di sini diambil lagi 2,5 BNB kali 300 ini ya, harga pada waktu bullish atau naik lagi. Otomatis di sini take profit di $750. Ternyata akhirnya dia naik lagi atau to the moon, ATH baru ya, di $400 1 BNB-nya. Jadi ambil modal lagi 2,5 BNB
25% ini ya. 25% ini dari mana sih? 25% BNB unit itu dari mana? Dari sini waktu beli 10 unit BNB. Jadi diambil 2,5 lagi, otomatis di sini kan 2,5 BNB kali 400 pada waktu harga naik lagi. Jadi di take profit 1.000 dolar. Dan sisanya 2,5 BNB untuk long term 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi istilahnya ini untuk tabungan 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan berapa total yang di take profit, modal sama apa ini? Modal sama profit. Jadi 450 ditambah 300 ditambah 1.000 dolar, ketemunya 1.750 dolar. Jadi total profit bersihnya adalah 750 dolar. Kurang lebih berarti kalau dikurskan 13 pada waktu sekarang 13 April 2022 dengan kursnya 14.300, 1 dolarnya 14.300, di total take profit atau profit bersih itu adalah 10.725.000. Oke. Jadi di sini kenapa saya senang take profit bertahap, karena satu, untuk lebih semangat berinvestasi, kedua karena market itu pasti akan naik turun, jadi roller coaster. Kita lihat untuk BTC saja, saya pakai untuk time frame weekly ya atau mingguan. Di sini sudah kelihatan bahwasannya di sini habis ATH dibanting lagi, habis ATH dibanting lagi. Ketika ATH ini kita harus take profit. Bagaimana caranya kita melihat ATH? Ya otomatis kita harus cek berkala. Paling tidak ya nggak harus setiap hari ya. Maksudnya nggak harus satu hari itu 8 kali lihat market, itu namanya nanti tambah stres. Kecuali sahabat investor ataupun teman-teman memang berkecimpung di dalam atau memang profesinya sebagai trader harian. Oke, jadi kita lihat dari sini itu sudah membuktikan bahwasanya market ini pasti akan naik turun ya. Tetapi ada juga Om atau Bang, kenapa sih lebih baik long term? Sama juga. Jadi saya juga ada long term, ada juga yang mid term atau middle term atau short term. Short term juga ada. Kalau short term saya ini antara 3 sampai 6 bulan, kalau middle term itu antara 1 tahun lah, 1 tahun sampai 2 tahun. Kalaupun nanti long termnya saya di angka 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi memang ada sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ini yang bertahap itu namanya short term kalau saya mainkan untuk itu ya. Jadi kalau short termnya kita lihat memang kalau apa ini short termnya tidak nyampe, dalam artian dalam 3 sampai 6 bulan ternyata tidak sampai 2 kali atau 3 kali profit, ya kita tunggu, kita harus sabar. Intinya atau kuncinya di investasi itu adalah satu, sabar, kedua harus riset mandiri, harus banyak referensi, harus banyak baca, dan pastikan itu saat ketiga adalah uang dingin. Kenapa ke uang dingin? Karena ketika harga itu akan turun tajam 50% bahkan sampai 75%, 100%, itu tidak akan mempengaruhi dari mental kalian ya. Oke. Segitu dulu tips take profit bertahap ya. Ini menurut saya penting, karena kalau tidak di take profit nanti jadinya adalah suatu pajangan, dan itu namanya kerja bakti ya. Kalau menurut saya ya memang harus ada long term, harus ada mid term. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman kalau memang ada komentar ataupun pengalaman take profit bisa dituangkan di komentar di video ini ya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri dulu. Salam cuan everyday, salam sukses selalu. Assalamualaikum.